وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. Baik. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Atau pertanyaannya dulu ya, biar terukur. Kira-kira mampu atau nggak mampu? Tanya dulu ya. Yang katakan ya. Kalau bisa, ini tunjuk orang. Yang paling gampang untuk pancingan. Tapi pertanyaannya, saya ingin menjadi isi. Mungkin nggak diberikan di sini, diberikan di pelajaran yang lain di luar pelajaran saya. Tapi tidak kemungkinan buat tahu. Ya. Ma makna tauhid? Apa arti tauhid? Gampang kan? Gampang sudah. Ma makna tauhid? Sudah. Ngomong. Apa arti tauhid? Baik, labas. Antum kelas berapa? Muallim kelas 1. Muallim singkat apa ini? Oh, CD. Berarti harus ditambah. Cocok. Ada yang dibilang pancingan. Baik. Tauhid seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Ushul Tsalatsah, artinya ifradullah bil ibadah, memurnikan ibadah untuk Allah. Baik. Sekarang madalil, apa dalilnya? Apa dalil yang mutawaf sebutkan cukup satu dalil akan kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil yang menunjukkan bahwa ibadah mentauhidkan Allah adalah wajib. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab At-Tauhid pada awal bab yang pertama itu yang tidak dikasih bab, bab yang tidak dikasih bab. Iya, karena membuka kitab Tauhid wa qaulullah ta'ala ada bab. Itu berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Semuanya dari. Atau mungkin anda punya ada yang lain yang tidak di situ. Al-Qur'an riwayatnya sebutkan salah satu. Jangan lupa. Kalau itu wajib atau tidak wajib? Kalau itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Kalau dalilnya, itu cocok buat anak main ini. Lah, ini dari ini nggak ada hubungan. Jadi, Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Benar ya Pak ya? Benar. Semua hadiahnya. Kalau ikhlas ya? Ikhlas nggak jawab? Inggris. Fadal. Afiq. Jazakallah khair. Baik. As-soal apa? Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang juga mudah. Insyaallah. Ini jujur mudah. Mari siapa mau jawab? Kita pertanyaannya dulu.
Tanyakan dulu ya. Antum mau jawab? Tanyakan dulu. Pertanyaannya, lawan dari tauhid asyirk. Lawan dari tauhid asyirk. Apa makna syirik? Apa arti syirik? Cuma sama. Yang lainnya? Baik. Allah. Antum dulu. Mana syirik? Apa arti syirik? Ulangi. Kok pulang balik bahasa Indonesia? Atau ingat nggak bahasa Arab? Atau dapat dari mana itu? Surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah itu versi Arabiknya. Bahasa Arabnya apa? Da'watu ghairihi ma'an. Sekarang gimana membahasakan itu bahasa Indonesia? Antum ke depan antum ceramah. Kalau bahasanya bolak-balik itu enggak bisa paham. Di saat seseorang beribadah kepada Allah, dia masih beribadah kepada selain Allah. Coba ulang. Di saat beribadah kepada Allah, masih beribadah kepada selain Allah. Coba. Dia masih beribadah kepada selain Allah. Antum kelas berapa? Hah? Iya SMP. Itu kemudahan. Kemudahan. Tambah lagi ya. Baik. Asyirk a'zamud dzunub. Iya enggak? Dosa besar yang paling besar. Gampang. Anda cuma ingin dari ini. Terserah atau mau pilih ayat, atau mau pilih hadis, bisa. Nah lalu ya, ingat wasiat Luqman kepada anaknya. Apa wasiat Luqman kepada anaknya? Lalu, ingat nggak? Ada bantu lagi. Inna, bukan inna. Tambah lagi, inna syirka. Tambahin. Inna syirka. Inna syirka la. Oh, ya tahu. Saya lalu aja. Yang penting tadi menjawab. Alhamdulillah. Gimana Malaysia? Baik. Anda mustahiqun lihada. Oh iya, harus berperang Masya Allah. Ini yang dari juga. Saya juga lanjutkan dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya berkata Al-Imam Rajab rahmatullah alaihi dalam bab berikutnya. Ini akhir bab. Ini adalah akhir dari kita dan bab yang terakhir. Pada intinya semua buat takrirul masail, masalah yang ingin ditakrir, masalah yang ingin ditanamkan oleh al-muallif dalam kitab ini sudah selesai. Ya,
sudah selesai. Yang dimana beliau ingin menjelaskan bahwa la ilaha illallah bihajat, la ilaha illallah itu menyelamatkan seorang dari jinazah dalam neraka, memasukkan seorang ke dalam surga apabila dia mewujudkan dan apabila dia mewujudkan konsekuensinya, apabila dia mengaplikasikan, mengamalkan konsekuensinya, menjalani kewajiban-kewajibannya dan urai-urai setelahnya hingga masuk kepada bab al-mahabbah, ya, di mana seorang harus cintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Dan terakhir membahas tentang az-dzunub, terakhir membahas tentang dosa, di mana dikatakan oleh beliau bahwa bukan berarti seorang yang dituntut untuk cinta kepada Allah, untuk menyempurnakan la ilaha illallah, dia tidak jatuh pada dosa. Bukan berarti seorang tidak boleh jatuh pada dosa. Artinya seorang muwahhid mungkin dia jatuh pada dosa, akan tetapi dia segera taubat kepada Allah. Kemudian ditutup dengan pembahasan tentang muraqabah. Tentang muraqabah itu hendaknya seorang selalu merasa Allah Jalla wa Ala. Maka selesai sebenarnya inti dari apa yang dimaksudkan dari kita. Kemudian dia masuk pada bab yang berikutnya tentang fadhail kalimat tauhid. Dikatakan oleh beliau kalimat tauhid la fadhail 'azimatun la yumkinu 'an istiqsa'uha falnadhkur ba'daha wa ba'daha. Dan kalimat tauhid dia memiliki keutamaan-keutamaan yang memiliki keutamaan yang banyak. Dan dari apa yang telah disebutkan dari awal pertama kali, anak ini anak SD. Siapa yang bisa jawab? Antum. Apa yang antum ketahui dari keutamaan la ilaha illallah? Gampang saja. Antum mau? Kelas berapa? Kelas 3. Apa keutamaan la ilaha illallah? Ada sembilan dari Allah. Itu artinya. Gak tahu. Gak tahu. Ini juga oke. Siapa yang bisa jawab? Anak SD. Enggak. Masya Allah ya Iga. Lagi. Atau benar pertanyaannya apa? Keutamaan la ilaha illallah. Masukkan seorang ke dalam surga. Jab tawassul. Jawabannya benar. Nah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiahnya. Ta'al. Boleh. Dikatakan oleh penulis, "Falyanzur ba'da ma warada fiha." Maka marilah kita sebutkan sebagian riwayat yang menceritakan dan mengabarkan tentang keutamaan tersebut. Kata beliau, ini kita cuma satu. Yang kita hanya membaca yang satu. Yang karena masalah Allah dan kalimat la ilaha illallah ini sudah sering dibahas pada kesempatan yang lainnya. Fa'idatu taqwa kama qala Umar wa ghairuhu sahabat. Kalimat tauhid itu adalah kalimat taqwa. Seperti yang dijelaskan oleh Umar dan juga selain dari penjelasan para sahabat. Wa hiya kalimat ikhlas. Dan kalimat tauhid adalah kalimat ikhlas. Artinya orang yang mengucapkannya akan mengikhlaskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Tentunya bagi orang yang merealisasikannya. Nah, karena dari makna la ilaha illallah itu terkandung dalamnya ikhlasul ibadah, terkandung dalamnya prinsip mengikhlaskan ibadah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah.
wa syahadatul haqqi wa da'watul haqqi, dan merupakan kesaksian yang hak dan juga dakwah yang hak, wa bara'atun minasyirki, dan bentuk keberpasangan diri dari kesyirikan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apabila dia mengamalkan kandungannya, dia setelah memahami maknanya, dia mengamalkan seluruh kandungannya adalah kandungannya adalah berlepas diri dari syirik. Karena pengertian la ilaha itu mengandung dalamnya pengingkaran terhadap semua ibadah kepada saya, dan juga bentuk keberlepasan diri terhadap kesyirikan, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ini adalah kita sendiri di tangan ini. Nah, wanajat menghadap ini dan merupakan keselamatan dari kesyirikan dan juga keselamatan dari azab Allah Azza wa Jalla. Seperti yang telah ditunjukkan, apa keselamatan dari maksud sini adalah dia tidak masuk neraka sama sekali, untuk itu bagi orang yang memurnikan diri, atau dia selamat dalam artian selamat dari kekalahan. Ya, ini sudah berlalu jelas. Oleh dia Allah, dan karena la ilaha illallah Allah ciptakan makhluknya, Allah ciptakan jin dan manusia. Ya, dari seperti yang disebutkan, Allah Ta'ala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti yang Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya untuk beribadah kepada ya, karena yang dimaukan dengannya bukan hanya ibadah. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Qawaidul Arba', beliau mengatakan, apa kata beliau? Fa innal ibadatan la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Semuanya ibadah tidak disebut ibadah, namanya bukan ibadah kecuali kalau Allah mengatas tauhid. Karena anna as-salat la tusamma salatan illa ma'a tahara. Sebagaimana salat tak disebut dia sebagai salat kecuali kalau seorang bersuci dulu. Nah, orang yang tidak usah terus, dan karena la ilaha illallah Allah mengutus rasul-rasulnya. Artinya Allah mengutus para rasul itu dalam rangka untuk mendakwakan la ilaha illallah, mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Wajib ditutur dan diturunkan kitab-kitab, di antaranya Al-Quran. Al-Quran kulluhu tauhid. Quran seluruhnya adalah tauhid. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Jalla, kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Allah Ta'ala mengatakan, "Yunazzilul malaikata bi-ruhi min amri 'ala man yasha'u min ibadihi." Allah Jalla wa'ala menurunkan para malaikat bi-ruhi min amri, dengan ruh dari perintahnya, 'ala man yasha'u min ibadihi, kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Berilah peringatan bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepada aku. Nah, ini menunjukkan bahwa diutusnya para rasul itu adalah dalam rangka untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Juga ada yang sering dengar di mana Allah Subhanahu mengatakan, "Qala ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Qala hadhihi al-ayah awwal ma 'addada 'ala 'ibadihi min an-ni'am fi surah an-ni'am allati tusamma surah an-nahl. Nah, dan ayat ini pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dari nikmat kepada hamba-Nya dalam surat An-Ni'am. Surat yang menyebutkan tentang nikmat Allah sama surat An-Nahl yang dinamakan dalam surat An-Nahl. Bahwa nikmat yang pertama kali Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini adalah
la ilaha illallah. Kalau turun kepada Rasulnya, la ilaha illallah. Kalau ada kafaratul mu'minina, oleh karena itu berkata mu'minina, ma'ana Allah wa'ala ibad, ni'matan a'zara min a'zarahu la ilaha illallah. Kata mu'minina, ya, mu'minina. Allah tidak turunkan kepada hamba-Nya satu nikmat yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah mengenalkan kepada mereka dengan la ilaha illallah. Ini nikmat yang paling besar adalah seorang mengenal la ilaha illallah. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Dengan demikian itulah hendaklah kalian berbahagia dan bergembira. Dan demikian itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya dia kata, orang la ilaha illallah li ahli jannah kalma'i bari li ahli dunia. Dan sungguhnya la ilaha illallah bagi penghuni syurga adalah laksana air dingin bagi seluruh dunia. Orang tidak uidat darul qarab wa la iqab al akhirah. Dan karena la ilaha illallah inilah Allah siapkan negeri pahala dan negeri hukuman. Allah siapkan surga dan neraka di akhirat. Itu juga dalam rangka la ilaha illallah. Di mana orang yang bertahqiq la ilaha illallah mengamalkannya, tempat kembalinya adalah kepada Allah. Dan orang yang meninggalkannya dan melantarkannya, tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu. Semuanya karena la ilaha. Di atas la ilaha illallah semua diperintahkan. Faman qala Allahumma 'alaina min ahli darul thawab. Barang siapa yang mengucapkannya dan wafat di atasnya, maka dia termasuk dari penghuni syurga, darul thawab. Negeri di mana Allah berikan kepada hamba-Nya pahala. Wa man radda'a min ahli iqab, dan barang siapa yang menolaknya dan melantarkannya, maka dia termasuk dari penghuni negeri hukuman, yaitu neraka Allah Subhanahu. Amin ajilah wa khusus jihad, dan karena la ilaha illallah Allah perintahkan para rasul-rasulnya untuk berjihad. Jihad tegakkan itu dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan. Dan agama itu seluruh maksudnya ibadah itu seluruhnya menjadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi musyrikin, tidak ada lagi simbol-simbol kesyirikan dan seterusnya. Faman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, ucapan la ilaha illallah, terlindungilah darah dan harta. Waman abaha famaluhu wa damuhu haram. Dan barang siapa yang menolaknya, maka harta dan darahnya ditumpahkan. Itu jelas medan jihad. Begitu pula di luar medan jihad, di bawah naungan syariat Islam, orang yang menolak la ilaha illallah, seperti orang yang disebutkan dalam hadis, di mana Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mungkar agama maka bunuhlah dia. Kemudian dia Allah yuftahu lahu rusul. La ilaha illallah ini merupakan kunci dakwah para rasul. Semua nabi dan semua rasul awal kali mereka berdakwah adalah mendakwahkan la ilaha illallah. Begitu pun juga Nabi Muhammad. Begitu pun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana masyarakat yang dihadapi oleh beliau dari krisis muslimensinya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajak masyarakat ketika itu awal kali beliau mengajak mereka adalah kepada la ilaha illallah. Wabihakallah Allah Musa bifa'a, dan dengan kalimat ini pula Allah mengajak Musa berbicara bifa'a, ibadah langsung. Al-Muslim al-Bazzar wa ghayrihi an Iyad al-Ansari, adalah Muslim al-Bazzar dan lain dari Iyad al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa beliau berkata, inna la ilaha
Allahu a'lam al-maqsud minha berkenaan dengan maksud jumi'a berikutnya. Bahwa sebagian manusia ada yang mengkaitkannya yaitu dalam mengucapkannya, ada yang meninggalkannya, menamakannya dengan melakukan maksiat kepadanya. Nah, faman qala shadiqan, barang siapa yang mengucapkannya terus, adkhalahu Allahu jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Faman qala hada bila, barang siapa yang mengucapkannya dusta, akhraja nalahu wa aqna damah, terlindungi darahnya. Artinya dia mengucapkan juga. Ya, orang mengucapkan dengan dusta. Kalau munafik seperti orang munafik, terlindungi darahnya. Jadi itu ya, selagi dia mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah, dilindungi darahnya, dilindungi hartanya. Walaupun Allah hasabahu, akan tapi hitungan dari sisi Allah. Apabila dia berjumpa dengan Allah, Allah akan hisab dia sesuai dengan kadar keyakinan. Itu karena kedustaannya. Ini menunjukkan ada keutamaan dan la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah melindungi orang yang mengucapkannya. Darahnya terlindungi. Begitu juga hartanya terlindungi dan kehormatannya terlindungi. Hatta sekalipun itu bagi orang yang mengucapkannya dusta. Ya, bagi orang yang mengucapkannya dusta. Nah, karena Islam mengajarkan kita untuk menilai sesuai zahir. Dia mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada yang tahu bahwa dia dusta. Siapa yang tahu di hatinya? Akan tapi dia kalau akhirat Allah akan menghitungkan dia karena kedustaannya. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan meskipun dusta, terlindungi dalam dan juga Allah yaftahu jannati kama taqaddama kalimat la ilaha illallah ala kulli syuhratin wa ya'lamu jannah dan la ilaha illallah itu adalah harga dari syurga. Artinya seorang yang menembusnya itu menembus syurga hanya dengan la ilaha illallah. Tetapi kepada Allah seperti yang telah lalu penjelasannya dan disebutkan juga di sini yaitu pada jawaban tadi, wa inna ma takunu tamanul jannah inda al-wafa bi haqqiha. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu menjadi harganya surga, tebusan surga itu bagi orang yang menunaikan haknya, oleh izami hukuknya dan berpegang dengan konsekuensinya, oleh tibak uluhiyah dan terikat dengan aturannya, wal qiyam wajibatnya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, la mujarrad nutqi biha fa'as, bukan hanya dengan sekedar melafalkannya saja. Ini jangan merasa bahwa la ilaha illallah itu adalah harga tebusan surga. Kemudian seorang menganggapnya hanya dengan mengucapkannya. La ilaha illallah. Qala Al-Hasan, kata ini diucapkan oleh Al-Hasan. Wajah marfu'an min wujuhin dha'ifah, dan datang dengan sanad yang marfu' dari banyak jalan yang lemah, dikatakan qala man kanat akhiru kalamihi dakhala jannah. Barang siapa yang la ilaha illallahnya ini adalah penutup dari ucapan dia termasuk surga. Disebutkan qala Abu Ahmad, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bilafz man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahu jannah. Abu Dawud bilafz dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan dalam lafaz Abu Dawud dengan lafaz dakhala jannah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan beliau berkata, "Hadza hadits sahih wal isnad wa lam yukhrijah wa sawal hadits." Kata Imam Hakim ini adalah hadis yang sahih, sanadnya tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Dan apa yang diucapkan oleh Hakim ini disetujui oleh Zahabi, wassahahu al-Albani bi sahih al-Jami'. Dan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih al-Jami'. Kami ada hadis sahih. Nah, qala wa hiya najatun min an-nar. Kalimat la ilaha illallah
sebab seseorang selamat dari neraka Allah. Jadi seperti yang tadi orang juga bagi orang yang menunaikan hak-haknya bukan sekedar menghafalkannya. Qala sami'an nabiyyu, Nabi mendengar sallallahu alaihi wasallam muadzin yaqul, ada seorang muadzin yang dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Dalam adanya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah. Faqala kharaja min nar. Kata Nabi, dia telah keluar dari neraka. Nabi sama juga dengan apa yang telah kita tekankan, bahwa orang yang mengucapkan dan dia selamat dari neraka itu bagi orang yang menjalani konsekuensinya, menjalani kewajiban-kewajibannya, seterusnya seperti yang telah diwariskan. Kharajahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang-orang yang ujibul maghfirah, dan kalimat la ilaha illallah ini membuahkan ampunan. Ini adalah keutamaan la ilaha illallah. Qala fi musnad Shaddad bin Aus an Ubadah bin Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi yawman, dalam musnad dari Shaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit, bahwasanya Nabi berkata kepada para sahabatnya suatu hari, irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian wa qulu la ilaha illallah, dan ucapkan la ilaha illallah. Fa rafa'na aydiyana sa'atan, kemudian kami pun mengangkat tangan kami saat. Thumma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadah, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma ba'athani hadhihi al-kalimah wa amartani biha wa wa'adtani al-jannah 'alayha wa innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kemudian kata Nabi, Allah, Engkau mengutusku dengan kalimat ini. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Wa amartani biha, dan Engkau memerintahkanku dengannya, dan Engkau pun menjanjikan untukku surga atasnya. Itu surga untuk orang yang mengucapkannya dan menunaikan haknya. Dan semuanya Engkau tidak menyelisih janji. Maka kemudian berkata, abshiru, fa inna Allah qad ghafara lakum. Kabar gembira untuk kalian. Karena daripada para sahabat yang tadi disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Angkat tangan. Ya, kemudian disuruh dia untuk ngapain? Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah, kabar gembira untuk kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Allah ya'talul hasanat, dan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Qala Abu Dzar qultu ya Rasulullah, berkata Abu Dzar, wahai Rasulullah, ayyuna 'amalan tuqarribuni min al-jannah wa yub'iduni min an-nar. Ajarkan kepadaku suatu amalan mendekatkanku kepada syurga dan menjauhkanku dari neraka. Qala, Abu Dzar berkata, idza 'amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan. Apabila kau melakukan satu dosa, sambung dengan kebaikan. Ya, kalau seorang berdosa kepada Allah, segeralah dia ngapain? Mengerjakan kebaikan. Fa'mal hasanatan fa innaha 'ashru amsalha, karena sesungguhnya satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kebaikan. Qultu ya Rasulullah, lalu aku berkata kepada Abu Dzar, wahai Rasulullah, la ilaha illallah min hasanat, apakah la ilaha illallah itu termasuk dari kebaikan itu? Maka kata Rasulullah, qala hiya ahsanul hasanat. Kata Nabi, dia merupakan kebaikan yang paling baik. Artinya, bisa seorang mengucapkan setelahnya apa? La ilaha illallah. Kenapa? Bahkan la ilaha illallah itu apa? Merupakan kebaikan yang paling baik. Merupakan kebaikan yang paling baik. Orang yang berkata buruk wal khataya, dan la ilaha illallah juga menghapuskan dosa dan kesalahan. Nah, ini kebaikan yang Masya Allah begitu tinggi di sisi Allah, memiliki fadail katsirah, memiliki utama yang banyak yang besar.
Yang di antara yang disebutkan di sini menghapus dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala an-Nihari adalah Quran Ibnu Majah dari Ummu Hani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "La ilaha illallah la tatruku dhanban wa la yasbiquha 'amal." La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tatruku dhanban. Tidak menyisakan satu dosa pun dihapus. Dengannya. Itu bukan hanya dengan orang mengucapkannya, yaitu dengan seorang mengamalkan kandungannya. Wala yasbiqu 'amal. Dan tidak ada amalan pun yang mengalahkan akan keutamaan la ilaha illallah. Qala ruwiya ba'd salaf ba'da mauti fil manam fasu'ila al-halih faqala ma aqat la ilaha illallah syai'an. Diperlihatkan sebagian salaf setelah wafatnya dia, di saat seseorang sedang tidur, Rasulullah al-Halihi, dan dia bertanya tentang keadaannya. Ini seorang salaf, ya, diperlihatkan kepada seorang di saat di dalam mimpinya. Kemudian ditanya kepada as-salaf ini tentang keadaan dia. Faqala ia berkata, "Maaf, qad la ilaha illallah syai'an." La ilaha illallah tidak meninggalkan satupun dosa. Kecuali hapus. Ini berlaku bagi siapa? Bukan hanya untuk orang yang hanya mengucapkannya dengan lisan. Saya sudah berlalu penjelasan ikhwannya. Qala wa hiya tujaddidu ma durisa min al-iman fil qalb, dan la ilaha illallah juga memperbaharui keimanan yang merosot yang ada dalam hati. Ya, keimanan yang merosot maka diperbaharui keimanan itu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Wa fil musnad dengan Nabi disebutkan dalam musnad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada para sahabatnya, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah keimanan kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qala qul la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah la ilaha illallah. Wa yallati la ya'lamu shay'un fil wazn, dan dia adalah kalimat yang tidak ada satu amalan pun yang setara dengannya dalam timbangan. Artinya hanya la ilaha illallah yang paling berat, hanya la ilaha illallah yang paling berat timbangannya. Jadi kalau ada sebuah hadis, ada hadis al-bita', ya, kayak timbang satu kartu bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 amalan yang berisikan dosa. Maka yang berat adalah kalimat la ilaha illallah. Qala kalau wujidat as-sama'u wal ardu waja'at bihim. Andaikan langit dan bumi itu ditimbang, maka la ilaha illallah ini yang paling berat. Awal musnad an Abdullah ibn Amr an Nabi, seperti yang terdapat dalam musnad dari Abdullah bin Amr dari Nabi. Wa beliau berkata, Nuh qala libni 'inda mautih. Wa Nabi Muhammad pernah berkata kepada anaknya menjelang wafatnya, "Amuruka bi la ilaha illallah." Aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna fi halqatin mubhamah. Qasamat kunna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7 sebelumnya dia berada dalam halqatin mubhamah, dalam tempat yang mubhamah. Allahu a'lam dengan maksud ini. Ya, kemudian kepada syarah dari hadisnya. Qasamat kunna la ilaha illallah, dan dikalahkan dengan la ilaha illallah. Tapi kalau kita lihat kepada istidlalnya, ini kembali kepada masalah penimbangan. Ya, bahwa kalau ya langit dan bumi ditimbang, kemudian pada saat penimbangan lain diletakkan la ilaha illallah, maka yang berat adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan akan keutamaannya. Walau dia itu Abdullah bin Amr an Nabi,
Dan juga terdapat dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa beliau bersabda, Musa alaihi salam qala ya Rabb. Waktu Musa alaihi salam pernah berkata, "Wahai Rabb, alimni syai'an adkuruka bihi wa a'udzuka bih." Ajari aku sesuatu. Dan lain aku mengingatmu dan aku meminta kepadamu. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Maka Allah berkata, katakanlah wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu zikir. Karena Allah memberikan apa yang diminta oleh Musa. Musa minta apa? Sesuatu yang benar-benar bisa mengingat Allah. Maka la ilaha illallah itu adalah zikir. Dan la ilaha illallah itu juga apa? Juga doa. Karena Musa minta kepada Allah untuk diajarkan sesuatu yang namanya dia berdoa kepada Allah. Qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Qala ya. Kamu berkata wahai Allah. Kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Allah ingin selain la ilaha illallah. Ini sesuatu yang khusus selain la ilaha illallah. Kemudian apa kata Allah Jalla wa Ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la ilaha illallah." Faqala la ilaha illa anta. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Musa berkata, la ilaha illa anta. Tidak ada Allah ibadah kecuali Engkau. Innama uridu syai'an fakhussuni bih. Tapi yang aku inginkan dari Engkau sesuatu yang khusus. Yang membedakan dengan sekali manusia. Karena semua manusia mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Allah, ya Musa, wahai Musa, lawan as-samawati sab'a, andaikan langit yang 7, wa 'amiruhunna ghairi, dan penghuninya selain aku, wal ardina sab'a, dan bumi yang 7, semuanya dikumpulkan di kifah pada satu timbangan. Karena timbangan memiliki 2 timbangan. Apabila langit yang 7 sekaligus penghuni dan bumi yang 7 lapis, seluruh dikumpulkan pada satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kifah. Dan la ilaha illallah pada satu timbangan lainnya. Malat bihi la ilaha illallah. Maka yang berat adalah timbangan yang situ ada la ilaha illallah. Yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Walidhalika, oleh karena itu, tarjahu sa'id dzunub. Oleh karena itu, la ilaha illallah itu lebih berat ketimbang catatan amalan yang isinya dosa. Ini isyarat kepada apa? Kepada hadis al-bitaqah. Sampai hadis istijillah dan bitaqah. Seperti yang disebutkan pada hadis yang menceritakan tentang istijillah, tentang catatan amalan yang isinya dosa. Wal bitaqah, dan juga disebutkan itu ada kartu yang disebutkan padanya, yang tertuliskan padanya la ilaha illallah. Hadisnya ma'ruf ya. Ini sangat berat dimulai dari sini atau bisa lihat ke ta'lid. Ya, pada ta'lid nomor 3 disebutkan. Nah, وقد خرج أحمد والنسائي والترمذي وأيضا من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan hadis ini, itu hadis al-bitaqah, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Tirmidzi juga dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yati tahriqul hujuba kullaha hatta tasil ila rabb. Dan la ilaha illallah yang membakar hijab. Maksudnya menepis hijab antara hamba dengan rohnya hingga tidak bisa sampai kepada surga Allah. Abu Tirmidzi dan Abdullah bin Amr. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la ilaha illallah laisa laha duna Allah hijab. La ilaha illallah tidak ada baginya dengan hamba hijab. Itu bagi orang yang mengucapkannya. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Itu siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah hatta tasil ilaih, hingga sampai kepadanya. Maksudnya bukan la ilaha illallah, tetapi orang yang mengucapkannya, tapi dia masuk ke surga Allah.
disyariatkan oleh Allah. Siapa dia? Orang yang mengucapkannya dan mewujudkan kewajiban-kewajibannya dan merealisasikan hak-haknya dan menjalani konsekuensi-konsekuensinya. Allah fi aidan Nabi Hurairah an Nabi, dan pada Sunan Tirmidzi juga disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwaabus samawat hatta tufdhiya ila al-'arsy majtunibatil kabair." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya kecuali dibukakan untuk dia pintu-pintu langit hingga la ilaha illallah sampai kepada 'arsy Allah. Majtunibatil kabair, selagi orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, disebutkan di bawah, wa qala hadza haditsun hasan. Dan Imam Tirmidzi berkata ini adalah hadis yang hasan gharib min hadzal wajh. Qala wa Ibnu Abbas marfu'an, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang marfu', "Ma min syai'in illa bainahu wa bain Allah hijab." Tidak ada sesuatu kecuali antara dia dengan Allah ada hijab. Tidak ada sesuatu kecuali ada antara hamba dengan Allah hijab. Illa qaula la ilaha illallah, kecuali ucapan la ilaha illallah. Tidak ada antara ucapan la ilaha illallah dengan Allah hijab. Karena syafaatnya la ta'jubuha, sebagaimana dua bibirmu tidak terhalangi dari mengucapkannya. Kadzalika la ya'jubuha syai'un. Begitupun juga tidak ada yang menghijabi la ilaha illallah satupun dengan Allah. Hatta tantahi ila Allah, hingga la ilaha illallah ini berakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang mengucapkannya, dia mendapat ridha Allah. Dia mendapatkan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Umamah, dan berkata Abu Umamah, "Ma min 'abdin yuhayyi'u tahlilatan fayulahhimuha syai'un duna al-'arsy." Tidak ada seorang hamba pun yuhayyi'u tahlilah, maksudnya dia mengucapkan la ilaha illallah lantas dia terhalangi antara dia dengan 'arsy. Artinya la ilaha illallah tidak ada antaranya dengan Allah hijab. Boleh hanya diucapkan dengan ikhlas dan menjalani konsekuensinya, ini mengundang keridhaan Allah, mendatangkan keridhaan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa hiya allati yanzuru Allah ila qaiha, dan la ilaha illallah adalah kalimat yang Allah melihat kepada orang yang mengucapkannya. Uridu du'a, dan karena Allah jawab permintaan hambanya. Artinya karena kalimat ini, ya, seseorang Allah lihat, dan kalau dia minta kepada Allah, Allah penuhi permintaan. Kenapa? Karena dia mengucapkannya. Qala kharaja an-Nasa'i fi kitab al-yawm wa layla min hadits ar-rajulain min as-sahaba 'an an-nabi. Diriwayatkan An-Nasa'i dalam kitab al-yawm wa layla dari hadisnya dua orang sahabat. Disebutkan nama ini disebutkan siapa namanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watanya beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puji. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Mukhlishan biha ruhuhu, dia ucapkan itu ikhlas dari dalam hatinya. Musaddiqan biha qalbuhu lisanahu, wa hatinya membenarkan lisannya. Artinya antara ucapan hati dengan lisan itu ya, tidak berseberangan. Artinya dia tunduk pada konsekuensinya. Illa Allah was-salam, kecuali Allah bukakan untuk dia langit hatta yanzura ila qa'ilha, hingga Allah melihat kepada siapa yang mengucapkannya dari penduduk bumi itu. Wa huqqa li'ala
abdin nalallahu alaihi an yu'tiyahu su'lah, dan pantaslah bagi hamba yang Allah lihat kepada dia bahwa Allah Azza wa Jalla berikan permintaannya. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Disebutkan di ta'liq hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra dan dalam kitab beliau Amal Yaum wa Lailah. Ini juga disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib. Nah, qala wa hiya kalimatu allati yusaddiqu Allah qailaha. Dan juga la ilaha illallah dia merupakan kalimat yang Allah benarkan orang yang mengucapkannya. Ini keutamaan yang lainnya. Kama kharrajahu Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Seperti yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jika qala la ilaha illallah, Allahu akbar, sadaqahu rabbuh." Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah membenarkan ucapan hamba-Nya. Wa qala, Allah berkata di situ, "La ilaha illa ana wa ana akbar." Tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku dan aku yang Maha Besar. Ya. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu, yaqulu Allah la ilaha illa ana. Apabila hamba mengucapkan tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah semata, Allah berkata, tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku semata. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Apabila hamba mengatakan tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, maka Allah berkata, la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku semata, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Sedangkan apabila hamba yang mengucapkan tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, milik Allah kerajaan dan miliknya lah segala puji, maka Allah berkata, la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku, milikkulah kerajaan dan milikkulah segala puji. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, dan apabila siapa mengatakan tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka Allah berkata, la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan sebabku. Wa kana yaqul man qala fi maradi thumma lam tus'ibhu an-nar. Dan dahulu mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di saat dia sakit kemudian wafat, pada sakitnya itu dia tidak disentuh oleh api neraka. Nah, ini perlu dilihat lagi pada sanadnya seperti yang disebutkan ya di ta'liq. Mungkin bisa lihat ya di situ. Baik. Setelah disebutkan pada ta'liq. Qala wa hiya afdal ma qalahu an-nabiyyun. Dan kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi, kama warada dzalika fi Arafah, seperti yang datang hadisnya pada doa hari Arafah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan la ilaha illallah adalah sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi. Wa hiya afdalul dzikr, dan la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Nah, baik, kita lihat sedikit. Ma makna la ilaha illallah? Siapa yang dijawab? Kum. Apa makna la ilaha illallah? Ini bukan ilmu. Belum ya? Baik, apa makna la ilaha illallah? Oke, jawab ujian lengkap banget. Maknanya aja. Iya. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kalau untuk bahasa Arab. Hah? Fasal tsani. Mu'allimin.
Masya Allah, belum. Belum disuruh. Soal mad dalil. Mad dalil, apa dalil? Ya, terhadap makna yang tadi. Ya, wa maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak berhak kecuali Allah. Apa dalilnya? Masmur. Amin. Amin. Min ayna ya amin? La anta min ayna? Min kita. Amin ya Allah. Insyaallah. Insyaallah. تذكر؟ أيوة. نعم. أيوة. لا. Kasih waktu lah ikhwan. Kasih waktu. Ayo, kasih waktu. Ayo, fakir. Minum dulu ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Dalilnya. Aywa, masyaallah. Aywa, sahih. Ini dalil. Dzalika janna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil atau anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ada dua ayat. Anna Allah wal 'aliyyul kabir. Baik, ajabta wa asabta. Lu mau hadiahnya dua atau satu? Hah? Satu aja. Dua. Tambah. Sabar. Belajar yang rajin ya. Allahumma musta'an. Wa ilaihi tuflan. Siapa yang mau ditanya? Hah? Yang belum kebagian pas berapa? Hah? Ayo, tahfidz. Tahfidz ada berapa orang? Tahfidz umurnya berapa? Oh, dewasa ya. Udah balik. Baik. Kalau tahfidz kasih soal ada kita, ada pembahasan kita. Al-Imam Ibnu Rajab di awal kitabnya beliau menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Sebutkan beberapa hadis. Ya, disebutkan beberapa hadis. Dan dia sebutkan bahwa hadis-hadis tersebut kata Ibnu Rajab ada dua pola. Ya kan? Apa dua pola itu? Antum tahu? Qom ya barakallahu fiik. Apa dua pola itu? Hah? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah selamat di neraka. Hah? Selamat dari azab neraka. Allah haramkan dari neraka gitu ya. Itu yang satu. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Antum ingat enggak? Salah satu dari hadis dari dua pola tersebut. Hah? Qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Baik, la ba'sa insyaallah ajab ta'as. Baik baik. Kalau kahal insyaallah akhudlah.
Baik, kita lanjutkan ikhwan. Baik, sedikit lagi ya. Habis. Qala wa yaqbalu al-a'mal wa akthar wa tadhifa. Dan dari masalah Allah, amalan yang paling afdal dan yang paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Qala wa ta'lilu al-qur'an wa ta'lilu al-qalqa. Dan pahalanya sebanding dengan membebaskan budak. Wa taqulu hirzan min syaitan. Dan kalimat ini menjadi pelindung dari syaitan. Amma fi sahihain an Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam sahihain dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah semata, tiada sekutu baginya, wa mulku lahu al-hamd, milik Allah lah kerajaan dan miliknya lah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa, sebanyak 100 marrah, 100 kali. Apa yang dia katakan? Kalau lahu anhu 'ashru iqab, maka ucapannya dia itu sebanding dengan membebaskan 10 budak. Kutiba lahu 100 hasanah, dan ditulis untuk dia 100 kebaikan. Umunya anhu 100 sayyi'at, dan dihapuskan darinya 100 macam dosa. Wa kana lahu hizzan min syaitan yawmahu dzalik hatta yusbih. Dan maka untuknya terlindung dari syaitan pada hari itu sampai masuk waktu sore. Walam ya'ti bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun 'amila akthar min dzalik. Dan tidak seorang pun mengamalkan yang lebih afdal daripada yang dia amalkan, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih daripada itu. Illa ahadun 'amila akthar min dzalik, maksudnya dia ucapkan dia lebih daripada itu, lebih dari 100 kali. Maka dia afdal daripada orang yang mengucapkannya 100 kali. Menurut hari yang ini adalah keutamaan Masya Allah, yaitu keutamaan dari orang yang mengucapkannya, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Qala imanu wa al-ayyub, adalah sahih juga. Itu dalam sahih benarnya sahih. Adalah sahih juga dari Abu Ayyub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa beliau bersabda, "Man qala 10 marrat kana kama ataqa arba'at anfus min walad Ismail." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 10 kali, maka dia sebanding dengan orang yang membebaskan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Ini merupakan kesalahan besar karena membebaskan budak, utama besar, apalagi lebih dari 1. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Qala Tirmidzi an Ibnu Umar marfu'an. Adalah hadis ini dari Ibnu Umar dan hadis marfu', "Man qala ila rasul wa zada fiha yuhyi kutiba lahu alf hasanah." Rasul yang mengucapkannya, ucapkan la ilaha illallah. Ketika dia masuk ke pasar dan dalam tambahan keterangan, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tambah yuhyi, Allah menghidupkan orang yang matikan. Kutiba lahu alf hasanah, dituliskan untuknya 1000 kebaikan. Lalu ini sejuta kebaikan. Umumnya alf sayyi'ah, dan dihapus darinya 1.000 kejelekan, itu dosa. Rufi'a lahu alf darajah, dan diangkat untuknya 1.000 derajat. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, Allah fi riwayat wa bunya lahu baitun fil jannah, dan dalam sebuah riwayat disebutkan dibangunkan untuk dia rumah di surga. Wa min fadaiha, dan dia adalah keutamaan juga, anna amaru min wahdatil qabr wa hawlil mahsyar. Bahwa kalimat ini merupakan jaminan keamanan dari wahdatil qabr, dari pengerian dalam kubur dan pengerian di padang mahsyar. Seperti yang disebutkan dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Laisa 'ala illa la ilaha illallah wa syarru fi quburihim." Tidak ada bagi makhluk la ilaha illallah
Tiada bagi dia pengerian di kubur-kubur mereka. Walau fi usurihim, dan tidak ada bagi mereka pengerian ketika mereka dibangkitkan. Maka anjing jahil la ilaha illallah qom. Seolah-olah aku melihat kata Nabi, para pemeluk la ilaha illallah mereka telah bangkit. Yang turun turab an usihim. Mereka menghalau debu dari kepala-kepala mereka. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari mana? Dari alam kubur. Wa yaqulu, dan mereka membaca, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghapus dari kami kesedihan. Ini utama dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Anda disebutkan oleh dalam hadis ketiga ikhwan. Qala al-Albani rahimahullah hadza wahmu wa laysa huwa fi musnad Ahmad. Walaysa huwa fi musnad Ahmad. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini adalah keliruan dari penulis karena hadis ini sebenarnya tidak terdapat dalam musnad Ahmad. Wa inna ma rawahu al-Dunya wa al-Ma'adi wa ghayruhuma bi isnad wahid bidda' wa sanqara al-Mundhir thumma kharrajtuhu fi al-Dha'ifah. Melainkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Ali, dan selain keduanya dengan syarat yang lemah sekali dan diingkari oleh Imam Mundhir. Kemudian keluar dan memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Bari. Hadis ini baik. Tidak ada kalau dia dalam. Kalau hadis mursalin, dan dalam hadis yang mursal, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kullu yawmin 100 marratin, kanat lahu amanatun min al-faqr. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah al-Malikul Haq, Raja yang hak, yang nyata, setiap hari 100 kali, kanat lahu amanatun min al-faqr, maka baginya jaminan keamanan dari kefakiran. Wa urusan min wahdatil qabr, dan keamanan dari kengerian kubur, alam kubur. Wastajlaba bihi ghina, dan dikirim untuk adanya kekayaan. Wastaqra bihi babal jannah, dan ditutup dengannya untuk dia pintu surga. Ini keutamaan-utamanya disebutkan dalam hadis yang mursal. Tetapi kembali lagi, ya kita lihat semuanya kepada sahih tidaknya hadis. Yang bisa lihat kepada catatan kaki ini. Baik. Qala ya syi'arul mu'minina idza qamu min al-qubur. Dan la ilaha illallah adalah keutamaannya merupakan syiarnya orang beriman ketika dibangkitkan dari kubur. Qala an-Nadhr bin Arabi, berkata an-Nadhr bin Arabi, balagha anna an-nas idza qamu min quburihim kana syi'aruhum la ilaha illallah, sampai berita kepada bahwasanya orang-orang apabila mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, ketika itu syiar mereka yang mereka ucapkan itu adalah la ilaha illallah. Akan menjadi orang-orang yang beriman dan mengucapkan di dunia dan mengamalkannya. Wa qala Tabrani haditsan marfu'an, dan Imam Tabrani juga mengeluarkan sebuah hadis yang marfu', sanadnya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syi'ar hadhihi ummah 'ala as-sirat la ilaha illallah. Bahwasanya syiar umat ini di atas sirat, maksudnya ketika dia melintas di sirat, ya. Syiar mereka ketika itu adalah la ilaha illallah, itu yang mereka ucapkan. Nah, hadisnya juga bisa ambil melihat kedudukannya di ta'liq. Qala Muhammad al-Tabrani haditsan marfu'an, inna syi'ar hadhihi ummah 'ala as-sirat la ilaha illallah. Sesungguhnya syiar umat ini di atas sirat adalah ucapan la ilaha illa anta, maksudnya la ilaha illallah. Qala inna taftahu liqa'iha abwab al-jannati thamaniyah, dan di antara keutamaan la ilaha illallah wala ilaha illallah ini membukakan untuk orang yang mengucapkannya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya', dia masuk ke dalam surga dari mana dia mau, seperti yang disebutkan dalam hadis
Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi man ata bi syahadatain ba'da al-wudu." Berkenaan dengan orang yang membaca dua kalimat syahadat setelah al-wudu. Ya, orang itu dibuka untuknya apa? 8 pintu surga. Dia bebas untuk masuk ke dalamnya dari mana dia mau. Hadisnya orang Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Orang sahihain an Ubadah an Nabi. Dan dalam sahihain dari Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Berarti yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada orang kepada kecuali Allah semata dia sekutu baginya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan kalimatnya. Al-Qaha ila Maryam. Telah jelas bahwa kalimatnya adalah dari diciptakan dengan kalimatnya. Al-Qaha ila Maryam, yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh dari, maksudnya ruh dari Allah adalah ruh dari ciptaan Allah. Wa anna jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. Bahwasanya syurga itu hak dan bahwasanya neraka itu hak. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya Allah telah akan membangkitkan para penghuni kubur. Orang siapa yang mengucapkan hal ini, futihat al-thamaniyatu abwabin ila jannah. Dibuka untuk dia 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha. Dia masuk dari mana? Hadisnya sahih. Ini juga utama lain Allah. Walau di hadis Abdurrahman bin Samurah al-Nabi, dan pada hadisnya Abdurrahman bin Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di qisah manami al-tawil, pada kisah yang menceritakan tentang tidurnya yang panjang. Wa fihi qala, dan di situ terdapat keterangan bahwa aitu rajulan min ummati, kata Nabi dan aku melihat ada seseorang dari umatku. Inta ila abwal jannah, dia sampai ke pintu syurga. Kalau tidak abwal jannah, maka di dalam pintu syurga itu tertutup. Faja'at bisyahadati wa la ilaha illallah. Maka datanglah syahadat la ilaha illallah. Hanya Allah yang tahu bagaimananya. Datanglah syahadat la ilaha illallah ini. Fafaza'at lahu al-abwab, maka terbukalah untuk dia pintu syurga tersebut. Wa adkhalathu jannah, dan la ilaha illallah itulah yang memasukkan dia kepada syurga Allah. Nah, kisahnya disebutkan di ta'rif. Kisah yang panjang. Qala bi qawlina anna la yaquluna bi tafsir fi huquqiha fa innahu la budda an yakhruja minha. Dan di antara keutamaan la ilaha illallah ini bahwa pemeluknya kalaupun dia masuk ke neraka disebabkan karena melantarkan hak-haknya, fa innahu la budda an yakhruja minha. Pastilah dia akan masuk ke dalam, pastilah dia akan keluar dari neraka. Ini menunjukkan keutamaan lainnya bahwa orang mengucapkannya, ya, selagi dia tidak melakukan syirik akbar, meskipun dia melakukan dosa, kelak dia pasti masuk ke dalam surga. Qala sahihain an Anas bin Nabi, dan dalam sahihain dari Anas bin Nabi, wa beliau bersabda, qala Allah berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, wa kibriyai wa azamati dan kebesaranku, lau berjannah minha man qala la ilaha illallah, pastilah akan keluarkan dari neraka ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang menghalangi seseorang keluar dari surga hanya apa? Hanya ukuran hanya syirik akbar. Adapun seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia mengantarkan hak-haknya sehingga dia masuk ke dalam neraka, dia akan keluar dari neraka. Allah Muhammad al-Tabrani wa Anas bin Nabi. Dan Tabrani mengeluarkan hadis dari Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna unasan min ahli la ilaha illallah yaquluna an-nar bi dhunubihim." Bahwasanya ada orang-orang dari pemeluk la ilaha illallah yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa mereka.
Fayaqulu lahum ahlul Lat wal Uzza. Maka berkatalah orang-orang musyrikin yang dulu di dunia beribadah kepada Lat dan Uzza, mencela pemeluk la ilaha illallah. Mereka bilang, ma'anakum qaulu la ilaha illallah. Apa gunanya bagi kalian yang ucapan la ilaha illallah itu? Kalian pun juga sama dengan kami di mana? Sama-sama tidak. Fa yaqbalullahu lahum. Maka Allah pun murka kepada mereka. Berjawab kepada orang-orang musyrikun, wa yukhrijuhum minan nar. Maka Allah pun keluarkan mereka dari neraka, wa yadkhuluna al-jannah. Lalu mereka pun masuk dalam al-jannah. Ya, ini juga dilihat kedudukannya di at-ta'lim ya. Kita enggak bisa sebut dalam usaha ini. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, "Wa man kana fi suhtihi muhsina." Maka barang siapa yang ketika dia marah baik. Ketika dia marah dia baik. Ini berbicara tentang apa? Riwayat yang di atas. Allah ma'azab al-mu'minin disebabkan dosa. Kata masih memasukkan yang Allah SWT. Barang siapa yang ketika marah dia baik, kata Ibu Yakunu ila maradi. Maka bagaimana jadinya kalau dia ridha? Orang yang di sini disebutkan, Allah marah saja dia berbuat baik. Maka bagaimana jadinya kalau dia ridha? Mungkin dia lebih daripada itu. Allah la yusawi baina man wahhadahu wa inqassara fi huquqi tauhidihi wa baina man asyraka bihi. Allah tidak mau menyamakan antara orang yang mentauhidkannya meskipun dia menelantarkan sebagian hak-haknya. Hak tauhid. Kalau tidak menyamakan, ada orang mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah meskipun dia tidak memenuhi hak-haknya. Sehingga dia diazab ya. Tapi dia tidak mau. Kendati pun begitu, kalau orang ini disamakan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wabaina man asyraka bihi. Tidak mau menyamakannya dengan orang yang menyekutukan Allah. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian ulama salaf. Karena Ibrahim alaihissalam yaqul, dahulu Ibrahim alaihissalam pernah berkata, Allahumma la tusyrik man kana yusyriku bika biman kana la yusyriku bika. Ya Allah, jangan kau samakan antara orang yang menyekutukanmu dengan orang yang tidak menyekutukanmu. Artinya meskipun seorang muwahhid mungkin dia diazab disebabkan oleh dosa, tetapi Allah tidak ridha kalau orang muwahhid yang berdosa itu disamakan kedudukannya dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang lain Allah sallallahu alaihi wasallam di doa. Dahulu sebagian ulama salaf berkata pada sebagian doanya, Allahumma innaka qulta an ahli an-nar innahum aqsamu billahi jahda imanihim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berkata tentang penghuni neraka, sesungguhnya mereka bersumpah demi Allah dengan kuat sumpah mereka. La yab'athu Allahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Wa nahnu nuqsimu billahi jahda imanihim. Sedangkan kami di sini bersumpah demi Engkau dengan sumpah yang paling kuat dari kami. La yab'athu Allahu man yamut. Pasti Allah akan membangkitkan orang yang telah mati. Beda antara bersumpah. Orang kafir bersumpah tidak akan dibangkitkan orang yang telah mati. Orang mukmin bersumpah akan dibangkitkan. Nah, akan dibangkitkan. Kemudian orang ini berkata, Allahumma ya Allah, la tajma' baina ahli al-qasamain fi darin wahidah. Ya Allah, jangan kau gabungkan antara orang yang mengucapkan bersumpah. Ada bersumpah yang berbeda. Jangan kau gabungkan mereka di satu tempat. Maksudnya jangan kau masukkan orang-orang yang beriman di neraka seperti kau masukkan orang-orang yang kafir ke neraka mereka. Ini maksudnya adalah bahwa tidak sama antara orang yang mentauhidkan Allah meskipun dia berdosa. Ini menunjukkan utama yang bahwa Allah tak beda dengan orang yang menyekutukan Allah. Orang kana Abu Sulaiman yaqul, dahulu Abu Sulaiman berkata,
In taladani bukli talaqtu bijudi. Apabila Allah menuntutku dikarenakan kebahilan. Ini dosa. Talaqtu bijudi. Aku akan meminta kepadanya dengan kedermawanannya. Wa in taladani bidunubi talaqtu bi'afwi. Apabila dia menuntutku dengan sebab dosa-dosa, maksudnya untuk diazab, talaqtu bi'afwi. Aku minta dia dengan ampunannya. Wa idza qalana an-nar akhbartu ala an-nar anni kuntu uhibbu. Dan apabila dia masukkan ke dalam neraka, aku beritahu kepada penghuni neraka bahwa aku dahulu mencintai, bahwa aku mencintai Allah. Hal ini tidak sama antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah, meskipun yang mentauhidkan Allah jatuh pada dosa. Kemudian Imam Rajab mengutip sebuah bait syair. Ma'atiyaba wasluhu wa ma'adzabuhu wa ma'adqala ajruhu wa ma'as'abuhu bisuhti wa birrida ma'ahyabuhu al-qalbu yuhibbuhu wa in anzabahu. Alangkah indah menjadi ketaatan kepadanya, dan alangkah berat menjauhinya, dan alangkah susahnya dalam kemurkaan dan dalam keridhaan. Alangkah agungnya. Al-qalbu yuhibbuhu wa yahdaruhu. Hati ini mencintai Allah meskipun Allah mengazabnya. Orang yang Allah Taala yaktifuna lagi, dan dahulu sebagian orang-orang ma'arif ini menangis sepanjang malamnya. Yaqulu wa in tu'adzibni fa inni laka muhib. Dia berkata, kalaupun kau mengazabku, sesungguhnya aku mencintaimu. Wa in tarhamni fa inni laka muhib. Dan kalau kau merahmatiku, sesungguhnya aku cinta kepadamu. Dikatakan oleh Rasul al-alimuna yakhafuna min al-hijab akthar mimma yakhafuna min al-'adab. Orang-orang alimun, orang-orang alim, bagaimana kita kemukakan mengenai istilah orang-orang sufi, mereka itu takut dari hijab, takut dihijab. Nah, ketakutan mereka dari hijab dengan Allah ini lebih besar daripada takutnya mereka dengan azab. Nah, qala Ibnu berkata Ibnu, khawfun nar inda khawfil firaq, kaqatratin fi bahril mujib. Berkata Ibnu, takut dari neraka di sisi takut berpisah dengan Allah itu laksana qatrah, satu tetes di lautan yang luas. Ini ya, seperti yang telah dikemukakan bahwa sebagian orang-orang sufi mereka mubalighun, berlebih-lebihan dalam perkara al-mahabbah. Bahwa Allah Azza wa Jalla selain dia memotivasi kita untuk cinta kepadanya, dan dia pun juga menakut-nakuti kita dengan azab. Artinya seorang mukmin Ahlus Sunnah beribadah kepada Allah, beribadah di atas prinsip kecintaan, dan juga beribadah kepada Allah di atas dasar rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, walau kana ba'dhum yaqul, dan dalam sebagian mereka berkata, ilahi wa sayyidi wa maulaya, wa ya Allah, law 'adzabtani bi'adzabika kulli, andai kau mengazabku dengan azabmu seluruhnya, kana ma atani min qurbika a'zam 'indi min al-'adab. Sungguh apa yang luput bagiku dari kedekatan denganmu itu lebih dahsyat bagi diriku daripada azab. Jelas ini juga cara yang berlebihan. Mu'adzab Allah adalah azab yang keras, azab yang dahsyat, dan tidak bisa dibandingkan seperti apa yang diucapkan di sini. Ya, dikatakan bahwa luput dari dekatnya hamba kepada Allah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan azab. Dan ini jelas adalah perkara yang berlebihan. Allah wa'ala. Tidak tahu. Dikatakan kepada sebagian mereka, dikatakan kepada sebagian al-arifin, lau qala kama kunta taf'al, andai kata Allah mengusirmu, apa yang kamu lakukan? Faqala, maka ia berkata, itu mengutip sebuah bait syair,
Ana illam ajid min al-hubbi wasla, rumtu fil nari manzilan wa maqila, thumma az'ajtu ahlaha min dari, bukratan fi awsatiha wa asila. Ma'syarul musyrikina nuhu ala man yadda'i annahu yuhibbul jalila. Lam yakun fil ladzi da'ahu muhiqqa wa jazaa'u min 'adab at-tawila. Dikatakan oleh orang ini, aku kendati pun aku tidak mendapati dari kecintaan ini ikannya. Maksudnya kendati pun aku jatuh kepada kemaksiatan. Runtuh fitnari manzilan wa maqila, hingga aku dilemparkan ke neraka sebagai tempat tinggal dan istirahat. Kemazaj suara bidai, kemudian aku akan mengumumkan kepada penghuni neraka itu dengan panggilan bukratan fi awsatiha wa asila, siang dan malam di tengah neraka. Dan ma'syarul musyrikin nuhu ala man yadda'i, wahai sekalian orang-orang musyrikin, nuhu ala man yadda'i annahu yuhibbul jalila, menangislah kepada orang yang mengaku bahwa dia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yakun fil ladzi da'ahu muhiqqa, tapi tidak ada pada pengakuan dia bahwa dia cinta bukti. Tidak ada padanya. Fajazahu bil 'adab wa maka Allah membalas kepadanya dengan azab yang panjang. Nah, yang terakhir. Ada bab yang terakhir, insyaallah ada pembahasan. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Allah ayuhan nas tamassaku bi asli dinikum. Ingatlah Allah, takutlah kepada Allah. Wahai sekalian manusia, berpeganglah kalian dengan pokok agama kalian, yaitu apa? Apa pokok agama? La ilaha illallah. Ijtahidul yawma fi tahqiq tauhid. Bersungguh-sungguhlah kalian dan kalian saat ini dunia untuk kalian mewujudkan tauhid, mengeraskan tauhid. Seperti yang telah dijelaskan, seperti apa untuk menjaga hukuman tauhid, menjaga konsekuensi tauhid dan seterusnya. Ya, silakan dimurajaah dari kitabnya ya. Qala innahu la yuwassilu ila Allah siwa, pada sesungguhnya tidak ada mengantarkan kepada Allah selain la ilaha illallah. Tidak ada mengantarkan kepada Allah selain la ilaha illallah. Tidak ada mengantarkan kepada syurga ya Allah. Tidak ada mengantarkan kepada perintah Allah selain la ilaha illallah. Wa harisu ala qiyam bi huquqiha, dan bersungguh-sungguhlah untuk kamu menunaikan hak-hak la ilaha illallah. Telah mengetahui bahwa la ilaha illallah memiliki hukuk, memiliki wajibat, memiliki syurut. Tidak berguna la ilaha illallah kecuali orang yang menunaikannya. فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ, karena sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan dari azab Allah kecuali la ilaha illallah. Kecuali la ilaha illallah dan diucapkan, diamalkan dan dijalani konsekuensinya. Itu selalu paham akan maknanya. Ya. Nah, kemudian dia pembahasan penulis yaitu Imam Rajab mengutip sebuah bait syair lagi. Kata beliau, "Ma taqannaquuna idnaqu ahsana ila ilaha illallah." Tidak ada yang diucapkan oleh orang yang berkata-kata ketika mereka berkata-kata yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Tabarakatul jalali wa man ashhadu an la ilaha illallah. Maha suci Allah, zat yang maha agung, dan zat yang aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak dibanding kecuali. Man lidunubi wa man yumahhisuha ghairuka la man la ilaha illahu. Siapakah yang bisa menghapus dosa-dosaku selain Engkau ya Allah, wahai zat yang tidak ada yang berhak dibanding kecuali Dia.
Jananu khundin liman yuwahhiduhu. Surga yang kekal untuk orang yang mentauhidkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang ibadah kecuali Dia. Niranu la tuhriqu man haqqaqa an la ilaha illallah. Nerakanya tidak bisa membakar orang yang merealisasikan la ilaha illallah. Aquluha mukhlishan bila mukhlis. Aku ucapkan ini dengan ikhlas tanpa kebakilan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang ibadah kecuali Dia. Akhiru walhamdulillahi wahdah. Nah, ini akhirnya kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam tasliman katsira. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, semoga apa yang baca dan apa yang dipelajari benar singkat, bermanfaat, ada yang berguna untuk kita dapat. Dan saya mohon maaf, saya cukupkan dari kita sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu bermanfaat dan taufik dan menjadi amal saleh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.